Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa kaum Nabi Yunus di Ninawa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti seruan Nabi Yunus. Sementara Nabi Yunus sudah terlanjur pergi meninggalkan kaumnya di Ninawa, dan kepergian Nabi Yunus dalam keadaan marah, jengkel, dan ia tidak tahu bahwa ternyata sekarang kaum Nabi Yunus di Ninawa itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yunus tidak menyadari bahwa kepergiannya dengan rasa jengkel dan marah itu tidak akan menyulitkan dirinya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadonna allan naqdiru alaihi, yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami Allah tidak akan menyulitkannya. Ternyata Allah menyulitkannya sebagai teguran kepada Nabi Yunus. Apa bentuk kesulitan itu? Mari kita lihat dalam Al-Quran surat As-Saffat mulai ayat 139 sampai ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulqil mashun. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqomahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya di Ninawa dalam keadaan jengkel dan marah. Ia tidak mengira bahwa apa yang dilakukannya akan menyulitkan dirinya. Kemudian ia pergi mengikuti langkahnya tanpa tujuan. Dan tiba-tiba ia berada di pinggir lautan. Dan ketika berada di pinggir lautan, ia melihat ada orang-orang yang bergegas untuk naik kapal. Karena kapal itu akan berlayar, akan berangkat dan berlayar. Maka Nabi Yunus pun sama-sama ikut naik kapal itu. Setelah penumpangnya naik semua di kapal itu, kapal kemudian mulai bergerak, berlayar. Bergerak semakin tengah, tetapi di tengah-tengah itu kapal oleng seperti akan terjungkal atau akan tenggelam. Kenapa? Ternyata menurut nakhoda kapal ini terlalu banyak muatannya. Dan untuk menyelamatkan kapal ini dan penumpang yang ada, maka harus ada yang dikorbankan. Artinya harus ada penumpang yang dilemparkan ke laut. Akhirnya nakhoda membuat sebuah undian. Dan ternyata dari undian itu keluar nama Yunus adalah orang yang harus dilemparkan ke laut. Dalam beberapa kitab tafsir dikisahkan bahwa ketika nama Yunus itu muncul, para penumpang kapal itu tidak percaya. Kenapa harus Yunus? Padahal selama ini mereka mengetahui Yunus adalah orang baik. Yunus adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa harus Yunus yang dilemparkan ke laut? Tapi kemudian karena ada kepenasaran, maka undiannya minta diulang lagi. Diulanglah undian yang kedua. Ternyata yang kedua pun yang keluar masih nama yang sama, yakni nama Yunus. Mereka juga terheran-heran. Kenapa harus Nabi Yunus? Coba sekali lagi dilakukan undian. Dan ternyata yang ketiga kalinya dilakukan undian masih nama yang sama. Yunuslah yang harus dilemparkan ke laut. Akhirnya terjadilah suatu keputusan bahwa Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Dilemparkanlah Nabi Yunus ke laut dan kapal yang tadinya oleng ternyata kemudian lancar dan ia terus berlayar. Sementara Nabi Yunus yang terlempar ke laut ditelan oleh ikan nun atau orang menyebutnya ikan paus, ikan yang besar. Nabi Yunus kini berada di dalam ikan. Tentu ketika berada di dalam ikan, Nabi Yunus merasakan betapa sakitnya. Karena di dalam ikan, sebuah tempat yang sangat gelap. Yang dalam Al-Quran dinyatakan, Fiddulumati, wanada fiddulumati. Maka kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Bertasbih, memohon kepada Allah. Fiddulumati, dalam kegelapan yang sangat gelap. Para mufasir mengartikan ini dengan 3 buah kegelapan. Pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dalam laut. Yang ketiga, kegelapan pada malam hari. Betapa gelapnya. Oleh karena itu Nabi Yunus terus berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang sangat-sangat terkenal. Dalam ayat ini, Al-Anbiya ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna alla naqdiru alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, kisah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami Allah tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Nabi Yunus hanya mengakui bahwa dirinya ini dolim. Dirinya ini salah. Salah kenapa? Karena ia sudah meninggalkan umatnya dalam keadaan marah dan jengkel. Ia tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah agar segera diselamatkan dari ikan ini. Agar segera dikeluarkan dari ikan ini. Ia tidak meminta seperti itu. Karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Nabi Yunus hanya merasa berdosa dan bersalah. Hanya merasa bahwa ia termasuk orang-orang yang dolim. Maka terus ia bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Kalimat itu terus diucapkan dalam kondisi yang serba menyakitkan. Dalam kondisi kegelapan. Terus bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayangkan sahabat-sahabat. Nabi Yunus tidak meminta untuk dikeluarkan dari perut ikan. Nabi Yunus tidak meminta untuk diselamatkan dari perut ikan. Tetapi Nabi Yunus hanya bertasbih mensucikan Allah dan merasa dirinya sebagai orang yang dolim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat itu terus diucapkan oleh Nabi Yunus. Malaikat pun mendengar. Ini adalah doa pertama seorang hamba dengan kalimat yang seperti itu. Kalimat yang diucapkan oleh makhluk Allah yang bernama manusia dengan kalimat doa yang seperti itu hanya oleh Nabi Yunus pada saat Nabi Yunus berada
dalam perut ikan. Bagaimana selanjutnya? Mari kita ikuti pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita dan kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini bahwa dai, mubalik, juru dakwah, para penggerak dakwah tidak boleh pundung kalau istilah kita, sehingga pergi meninggalkan umatnya yang didakwahi tapi terus membangkang dalam keadaan marah dan jengkel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk terus menegakkan dakwah amar ma'ruf nahil munkar, betapapun banyaknya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan di hadapan kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.